Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau sebut Bapak karena wonten Pak Kiai Jamhari Kiai Cingit. Matur suwun kedatanganipun insyaallah menambah kebaikan bagi kita sekalian. Amin. Pada kesempatan ini bersyukur kita saged kepanggih. Sebelumnya kula berpinten diundang mriki bolak-balik wonten saged teng masjid. Niki wau nggih nembe dugi sange Jember langsung menjeding langsung mriki. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan sedaya. Sik tas ketemu wonten ing tanggal Pak betul kapsul. Nggih, terus dimutaken. Wis suwe mboten dikapsuli ngene iki. Lek kok dalem mboten dikapsuli, lara kabeh koyo iki. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, kapan nika kula winginane nggih, Hari Ibu. Panjenengan asal hadiah napa pas Hari Ibu? Tumpeng. Doa. Nama le. Wonten putra-putranipun maringi kalung 10 gram. Wonten mboten? Oh, dereng. Nggih. Wonten ing paringi omah sak isine. Nggih, alhamdulillah. Niku Hari Ibu niku jaripun tiap hari dikasih diparingi Hari Ibu sebatas ngemutaken agar anak-anak itu berbakti malih kepada ibu, kepada tiang sepaipun. Ini termasuk karena ibu napa? Ibu termasuk derajatnya luwih tinggi timbangane bapak. Nggih napa mboten? Nggih. Terus bagaimana wonten keajaiban berbakti kepada orang tua? Nggih. Salah satunya niku berbakti kepada orang tua niku diparingi panjang umur lan kemudahan rizki. Kita detailkan, yang pertama ridho Allah tergantung ridho sinten? Kedua orang tua. Abdullah bin Umar meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ridho Rabb, ridho Allah, ridho Tuhan tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Niki otomatis tiang orang tua yang lurus akidahnya, yang lurus pemahamannya, yang tidak menyalahi aturan syariat Allah. Kan teng Al-Qur'an disampaikan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Andai kata kedua orang tuamu mengajak kamu untuk syirik kepada Allah, fala tuti'huma, maka tolaklah. Mboten angsal. Nduk, Le, tolong jupukno menyan yo. Deren ini di kuburan menawa mbae ben tangi ngono misale. Mboten angsal. Tolong bakar rumahnya di ngarepan ben arwahe oleh kiriman. Kemudian selanjutnya yang kedua, amalan paling utama dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu berbakti kepada orang tua. Niku wonten kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling afdal atau utama? Kemudian Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Jadi amalan saya sholat pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai kata ada pembicaraan, andai kata si masak, andai kata si goreng-goreng, andai kata si ora-ora,
berhenti bergegas menuju sholat. Sik lah, durung mari. Sik tempene karek situ, sik segone, sik. Akhire sik nganti maghrib. Kakean sik. Makanya amalan berat yang paling utama itu sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Kemudian beliau menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya kembali, apa lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Kemudian aku terdiam, tidak lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Andai kata aku minta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepada aku. Nah, jadi mau sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, namanya jihad fisabilillah. Lah termasuk niki menuntut ilmu niku jihad fisabilillah. Nggih, mirengaken ilmu sami-sami mau dinasehati niku sama-sama napa jihad fisabilillah. Dan menuntut ilmu niki termasuk taman-taman surga. Nek panjenengan lek pados hiburan, lah ngeten niki hiburane. Nggih, sing bener ngeten niki. Nggih. Makanya di berita bumi bergoncang, gempa. Hati-hati bulan Desember, bulan Natal sampai tahun baru jangan ke laut, khawatir ada tsunami. Wah gila be. Gini apa? Jadi oleh karena itu, karena kita disuruh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikongkon ngaji, dikongkon maca Quran, tempuh tinggi tenggeriyo kita masjid maca Quran. Nggih. Ojo mari maca Quran nang masjid di omah dangdutan sedina full. Makane bumi ini goyang-goyang, dangdutan ae bendina. Namai Yusuf, Waalaikumsalam, ndak krungu salame. Dangdutane bawang, anggur merah. Nggih, mana bumi ini goyang, kakean dangdutan. Coba bayangkan, terus orang sing lara di omah megap-megap dangdutan anggur merah. Padahal harus ditonton azan itu. Nggih. Karena kok kita niku dipaksa husnul khotimah lek sedo. Supaya husnul khotimah nggih dipaksa ibadah kepada Allah tiap hari khusyuk ibadah salat, ngaji, nggih. Berbakti kepada suami, nggih, masak-masak. Niku saestu ya. Jadi ngoten. Nggih. Jadi berbakti kepada orang tua itu wajib berat. Ngomong ale sing cerewet. Tapi tenggeri mboten wonten nggih. Iya mboten wonten. Aku iya paling. Niku wae kula saking Jember. Nggih. Yang supaya itu awalnya sering tumut belajar ilmu kejawen. Terus macam-macam tenaga dalam, tenaga luar dan sebagainya. Lek pun sepuh wis pikun, akhirnya napa nggih error. Kesurupan, kumat. Terus kali putrane dibeto umroh. Nggih, sampai Jakarta nggih kumat. Mboten pun kula kare bagaimana. Kalau tidak kebaikan kumat. Ya alhamdulillah sampai Mekah niku saged berjalan lancar 1 hari, 2 hari bener kumat malih. Karena setan itu mboten turun kebaikan. Apot dijak umroh, apot dijak pengajian, malah kaya enak-enak turu, jalan-jalan meneh. Nggih, lek pengajian ku walasane akeh biasa. Sik udan, sik masak, anake nangis, bapake lara, ngeluh. Kali ngoten. Akeh alasane mesti. Karena setan tidak ingin manusia itu masuk surga. Nggih ngoten. Nggih, wonten sing baru berangkat ini ditangisi kali putune. Cok pengajian, ayo dolan, misalnya liburan, saat ini kan bulan Natal, liburan kemana, jadi kadang gangguan godaan. Kemudian yang ketiga, keajaiban berbakti kepada orang tua itu doa mustajab bagi anak yang berbakti. Lek panjenengan kita niku enggak ada putra sing berbakti kepada orang tua niku dungane mustajab, dungane sae. Nggih. Nilai ngeten iki kudu di sami-sami ndongaaken tiyang sepanggih ndongaaken putranipun nggih ndongaaken. Nggih. Wonten teng hadis ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu. Napa doa yang mustajab? Doa orang yang terzalimi.
Nate didolimi? Sering. Ngutangi wong ndak bayar-bayar nggih. Sering didolimi, sering tanah dicaplok wong misalnya ngoten. Niku doa orang terdolimi. Sering dolim, sering udah tinggi blonjo misalnya. Tapi ya dengan rasa ngape, ngomongnya bapak. Jadi doa orang terdolimi niku insya Allah mustajab. Kemudian yang kedua doa musafir. Ngerti musafir panjenengan? Bepergian. Nah niku mustajab. Makanya panjenengan numpak mobil kali Pak teng pundi teng Jember niku musafir. Teng Surabaya teng Jakarta musafir. Dungo sing kata. Ndak yang Surabaya mulai tekan Semboro ke Surabaya ngoceh kali astagfirullahaladzim. Kula nate Bu langsung saking Jogja niku mulai Jogja nganti Surabaya niku. Jenenge ngoceh gak mari-mari. Sing ono iku lho ini iku iya iku waduh astagfirullah. Krungu ngarepe sampai istri kula mboten saged turu. Kok ono ae ceritane pinggir lho. Astagfirullah. Dene turu kok iku ngoceh. Nek arah buku ya sak judul iki. Jadi musafir niku kathah ndongane. Nah, misalnya panjenengan teng Jember, Surabaya ngaji, oh masyaallah. Apalan kali putraniku, maca Yasin, maca Kahfi, misalnya malam Jumat. Ya, saya hendak di audio ini bawa antara jedek, misalnya ngoten. Jangan ngaji, ndonga malah saya istighfar astagfirullah. Saya, ya. Saya syukur-syukur rombongan mulai tekan Semboro kan Jember istighfar kabeh. Oh insyaallah lancar jalannya. Kemudian malah doa orang tua kebaikan untuk kebaikan anaknya. Walaupun kita niku disakiti, doakan yang sesuai. Ya, kali anaknya dule jalukan duit oleh muga-muga dadi anak saleh. Ngoten mawon. Dule kok pegelian mulai mugi-mugi dadi imam besar. Jadikan soleh, hafal Quran, gunakan ngoten, walaupun abot hati kita niku. Ya. Insya Allah akan berubah nanti. Ya. Jadi ngoten. Kemudian keajaiban yang selanjutnya yang keempat, umur panjang dan kemudahan rezeki. Niku tiyang sing berbakti kepada tiyang sepahe niku saged diparingi oleh Allah umur ingkang panjang dan kemudahan rezeki. Ya. Jadi ngoten. Memang tiang sepah, lepon sepah, nawale tambah sepah, kakek sepahe misalnya. Ya. Niku sepahe Rebo, megeline luar biasa banget. Tapi niku ladang pahala bagi kita sekalian. Nggih napa mboten? Mak, sampean butuh susu. Mak, sampean butuh madu. Mak, sampean butuh kapsul. Nah, kula maring kapsul jenengan iki. Nah, jenengan biar supaya kula iki sepuh-sepuh. Doaken kula iki dadi jangan saya ngoten nggih. Jadi kebutuhannya dipenuhi, insya Allah diparingi panjang rezeki, kemudian panjang umur, banyak rezeki panjang umur. Jadi ngoten. Wonten seorang ulama teng di Saudi ngono, ulama besar, jamaah pun kathah. Kemudian dalam ketika ngisi pengajian, bapaknya telepon, "Le, aku butuh wedhus 10 gini. Akhirnya pengajian yang mandek ditumbasakan wedhus dikirim sing jarake kurang lebih ngriki Jakarta, dikirim dhewe. Saking untuk berbakti kepada orang tuanya. Sampai ngoten. Nggih. Kan panjenengan nggih semerap kisah Uwais Al-Qarni nggih. Nah, kan semerap sedaya to. Nah, termasuk salah satu wali Allah itu karena apa? Cuma sepele berbakti kepada ibunya. Ibu ini nyaluk lunga haji. Jarake waduh, gak duwe duit meneh. Awake cilik. Akhirnya apa? Ngingu lembu nggih teng pegunungan. Nggih, tasik berate pinten 20 kilo diangkat ndhuwur, sampai 50 kilo diangkat mendhuwur. Nggih, mau dhuwur meningsor mendhuwur sampai 100 kilo diangkat piyambak mendhuwur meningsor. Awake tambah gede. Dan akhirnya dibeto teng pundi?
teng Mekah dihajiaken dan seneng ibu ikan ndonga kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diparingi doa mustajab. Sampai Umar bin Khattab niku sahabat Nabi niku dikengken njaluk donga teng Uwais niku wau. Uwais niku tiyang biasa. Diarani ulama nggih mboten. Tapi cuma mustajab karena berbakti kepada tiyang sepahe niku wau. Sampai Umar golek di Uwais, mana Uwais ketika ada rombongan niku rombongan saking suatu tempat badhe ke Mekah, mana Uwais. Jadi kepala suku, kepala rombongan kaget nyapa golek Uwais niku. Arek opo iku? Jadi saking seakan-akan tidak bergunanya. Ternyata dia nuntun kuda atau nuntun unta waktu itu sebagai pembantu. Itu Uwais sebagai pembantu. Padahal itu wali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar njaluk ndonga ngene-ngene. Masyaallah. Jadi ngoten itu karena keajaiban apa berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian berbakti kepada orang tua juga niki malih jadi harus ditempatkan di tempat yang baik. Nggih. Dok nuwun sewu, asalamualaikum. Tirose yang sepahe panjenengan sakit ya. Oh nggih, temu ndi niku temu engking niku. Memburi wis campur apa? Gudang sembarang baju-baju, tas-tas. Yang sepahe teng riku. Wis tuwek kare belum kulit, ambune gak enak, ruangane nggih pengap. Ha niku nggih tambah kurang saya kan yang sepak. Ini mboten? Nggih. Jadi seharusnya di tempat yang bagus. Depannya masyaallah. Kok dikata wajib bagus ngompolan bendino lah. Mboten apa-apa jenenge ngompol. Ben kita di waktu ali di ngompolan ini mboten. Masuk bayi procot ngoyo dhewe nya gedhe dulu. Mboten pengin ro kula. Jenengan nglairaken lare ngoyo-ngoyo dhewe nya gedhe. Jadi balik-balik alit. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Ya. Kemudian keajaiban yang selanjutnya yang kelima yaitu pintu surga yang pertengahan. Ya. Jadi kedua orang tua itu merupakan salah satu pintu surga, bahkan pintu surga yang paling pertengahan. Abu Abdurrahman As-Sulaimi meriwayatkan dari Abu Darda, seorang pria mendatangi beliau mengatakan, saya memiliki seorang istri, namun ibuku menyuruhku untuk mentalaknya. Kemudian Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Ya. Jadi orang tua itu pintu pertengahan, pintu surga. Jadi ada dua, ada bapak, ada ibu. Ketika salah satu meninggal, berarti pintunya tinggal satu. Pintu surga pertengahan itu. Ya. Karena apa? Niku juga menjadi sebab kita niku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan juga seorang pria datang kepada Rasulullah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Jadi sing pernah melakukan dosa besar masih ada pintu taubat. Dan Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Tidak." "Apakah kamu memiliki kholak atau saudari ibu?" "Iya." "Kalau begitu berbuat baiklah kepadanya." Nah, jadi kata dulu. Misalnya kita niku nggih, mun sewu. Kita niku punya ibu yang sudah tiada. Maka berbaktinya kita kepada siapa? Bulie dulure ibu sing perempuan. Nggih. Kok saged ngoten? Karena hubungannya itu lek diurut-urut, lek napa nggih diruntut iku hubungan antara saudari-saudari niki biasanya kuat napa mboten? Nggih. Nggih. Kula mikir nggih. Jadi waktu ibu kula boten wonten kan gak ada saudari bude kula. Waktu teng Sumatera. Jadi ketika ibu kula niku boten wonten, ternyata bude kula niku nangis 2 minggu terus-terusan. Lek Pak D biasa. Ternyata bude niki nangisnya terus-terusan. Apa pikir kula? Akhirnya kula ketemukan jawaban. Oh,
dari ibu kita niku sama kali berbakti ini sesuai dengan hadis niku mau. Jadi misalnya panjenengan kasih nggak ada bule, kali bude, nah kemudian ibu kita sudah tidak ada, dan itu juga merawatnya juga berpahala. Jadi macam ya. Jadi ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya usaha di jalan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan mulia, yaitu termasuk usaha fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian dirahmati Allah, jadi ini kembali kita ingatkan bahwasanya orang tua itu termasuk yang mulia. Kita menghormati ulama, menghormati kiai, menghormati tiang sepuh, maksudnya ustadz dan lain sebagainya bagus. Tetapi doa yang paling mustajabah itu adalah orang tua. Kata tiang non sewu, datang ke ulama, datang ke ustadz, datang kiai nyabis, kayak amplop gede-gede itu. Tapi ke tiang sepahe boten, nah itu boten saya. Harusnya teng tiang sepahe itu diparingi jatah tiap bulan. Ya. Andai kata mereka sudah sampun boten mampu lagi. Jenengan seneng boten diparingi putrane tiap bulan. Oh, gak usah. Gak usah lali. Nggih seneng. Nggih, suwun yo nak, muga-muga barokah, usaha lancar. Kan seneng jenengan ngoten niku. Bukan berarti mengharap dalam artian harta yang berlebih, tidak. Ini menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tua. Nggih, Mas yo ndak dikai 1 juta setiap bulan. 1,5 wis. Seneng mboten? Oh iya ya. Amin ngoten lho. Amin. Oh anakku repot, ngomong omah durung mari, anake sing tas lahir, anake wis 3 cilik-cilik kabeh. Aku gak mentolo dikai anakku. Nggih mboten biasa ya. Jenengan terami mawon. Bukan masalah mentolak, biar dia itu ngerti arti pengorbanan dan besok ditirone kali cucu-cucune panjenengan. Nggih mboten? Oh ibuku lho, biyen kayak sering kayak mbah, aku tak kayak ibuku lah, setelah aku mampu. Ngoten. Niku namanya law of attraction. Paham panjenengan? Wira, pripun niku? Nggih, sami ngoten iki. Niku daya tarik menarik. Lek melakukan kebaikan dibalas kebaikan. Jadi ngoten. Jaraken mawon. Foto-fotone Mbak niki Mbak saking ibu terima mawon. Mbah panjenengan tumbasaken diganti napa terserah. Artinya itu mengajari anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Ndak orang tua ngalah tok, kate mangan misalnya teng mriki diparingi jajan, gak tega kate pangan kene putune. Nggih napa mboten? Nggih padha oleh kula. Jadi sekali-kali mereka juga diajari bagaimana lapar, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana membantu orang tua. Nah, itu penting. Oleh karena itu, poin-poinnya adalah monggo kita sami mendoakan orang tua kita bahagia dunia akhirat. Monggo kita memperbaiki kamar orang tua. Wis layak napa mboten, kata kotorane mboten, ojo disalap teng gudang. Ayo, sinten ingkang teng gudang? Diperiksa mangke. Salap kamar sing sae-sae. Dikai TV kok angsal mboten wis loro-loro gak iso ngadeg, gak iso lembut dikai TV. Sing diputer dangdutan. Alah, ayo ngaji ceramah ngoten lho. Nggih. Sepatus napa? Sepatus imut kepada Allah. Wonten ilmune masya loro. Ngoten. Nggih. Insyaallah ngoten, ngapunten kalau ada kekurangan. Niki kapsulnya perlu napa mboten niki? Nggih. Oh, diutaken. Mana supaya ketemu kapsulin di. Insyaallah ngoten, mangke lek wonten kirane saged diisi Pak Kiai Haji Jamhari nggih, kalau panjenengan. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.